Hari masih pagi di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masih setengah jam lagi waktu masuk kelas. Di area masjid sekolah yang letaknya di sisi halaman depan, para siswa sudah berkumpul. Dengan dipandu seorang guru pembimbing, mereka melantunkan ayat demi ayat dari Al-Quran yang mereka bawa dari rumah. Ustazah Maulidah Hasanah, guru pembimbing program ini, melafadzkan satu ayat terlebih dahulu, lalu para siswa menirukannya serentak dan padu. Bersama. Summa adbara yas'a. Lagi. Surat An-Nazi'at ayat 22 dibaca berulang-ulang dengan cara yang cukup unik. Pengulangan itu dilakukan dengan cara menghadap ke kiri, kanan, menghadap ke atas, bawah, dan kembali menghadap ke depan dengan mata terpejam. Tidak fokus ada gerakan ke kanan atau ke kiri, saya sembarang aja ya, cuman mungkin panjang, terus nadanya saya minta anak ke atas, ataukah ke datar, ataukah ke bawah agar sama. Sehingga kalau sama kan diulang secara bersamaan, kompak begitu. Itu untuk membantu memudahkan saja. Saya membantu mengarahkan anak dengan tangan. Dan juga ya seperti kita metode mengajar, saya anggap itu juga seperti saya ada di kelas mengajar anak-anak begitu. Itu untuk membantu memudahkan memahami ataupun anak-anak agar lebih memperhatikan gitu saja. Setelah 5 kali repetisi, satu ayat bisa dihafal dengan baik oleh para siswa. Setelah itu, dilanjutkan dengan ayat berikutnya dengan metode yang sama hingga 3 ayat. Ya, dengan cara seperti itu, para siswa berhasil menghafal 3 ayat baru setiap hari. Program tahfidz di MTS Negara Karangtengah dilaksanakan yaitu mulai jam 7 sampai jam 7.30 dengan sistem anak-anak mendengarkan pembacaan dari para ustadzah, yaitu Bapak Ibu guru membaca, kemudian anak menirukan. Selanjutnya anak-anak menyimak, kemudian seterusnya anak-anak setelah itu membaca mengulang-ulang. Dan dengan metode itu diharapkan anak-anak dapat menghafalkan Al-Quran. Di samping itu juga dengan menggunakan kode-kode atau sistem di mana Bapak Ibu memerintahkan untuk menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke atas, dan menutup mata. Semata-mata itu adalah sebagai metode yang dapat digunakan agar pembelajaran tahfidz bisa berjalan efektif dan efisien. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Demak tidak sendiri. Di kabupaten yang berada 25 km arah utara kota Semarang ini, sejumlah madrasah juga mengembangkan pendidikan berbasis tauhid. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Melaten Demak, anak-anak berhasil lulus tahun ini dengan bekal hafalan 1 juz. Metode yang kami pakai adalah kami menggunakan Al-Quran Al-Hafidz ini. Jadi memang untuk mengoptimalkan kemampuan otak kanan, kami menggunakan Al-Quran yang 3 warna. Jadi warna pertama adalah warna kuning. Ini ayat yang pertama kita baca 10 kali, yang 5 kali dengan membaca Al-Quran, dengan melihat tulisannya. Yang 5 kali tadi yang saya sampaikan dengan tengok kanan, tengok kiri, salaman dengan temannya, kemudian sesama jenis barangkali bisa berangkulan seperti itu, sambil bermain-main. Kemudian ayat yang kedua juga 10 kali seperti tadi, ayat yang ketiga 10 kali, 1, 2, 3 kita baca 10 kali, begitu dengan cara main-main seperti itu, sehingga dalam 1 hari hafal 3 ayat. Setelah kita hitung-hitung, kita koordinasi dengan Ustadz yang hafidz, dengan one day 3 verse, 1 hari 3 ayat itu targetnya bisa 5 juz dalam selama kurun waktu 6 tahun itu. Strategi yang awal menggunakan strategi salafi biasa, pada umumnya menggunakan Al-Quran Baghdadi. Kemudian saat ini kita sudah mulai ada perubahan menggunakan hafalan yang
pengulangan secara serentak untuk yang reguler umumnya. Adapun yang tahfidz tetap menggunakan model lama untuk setorannya. Setiap hari ada 2 waktu, pagi dan sore. Pagi, sore adalah setoran tajdid, setoran baru semua. Kemudian tekrornya kita berjangka sekitar 3 hari, itu ada setoran tekror yang mengulangan dari yang setoran baru. Kemudian sekitar nanti kalau sudah sampai kepada setengah juz diulang dari awal, kalau sudah 1 juz dimulai dari awal lagi sampai lancar semuanya. Rata-rata sekitar 3 tahun untuk menghafalkan 30 juz. Materi hafalan diberikan di luar kelas agar tidak mengganggu pembelajaran. Tahun ini sebanyak 12 madrasah di seluruh Demak telah menjalankan program ini. Di Kabupaten Demak itu kita membedakan secara tampak dari luar, kita membedakan apakah itu siswa madrasah atau bukan madrasah, sekarang udah nyaris tidak ada bedanya. Maka salah satu pembedanya adalah di sini, dari madrasah mengembangkan tentang program tahfidz di madrasah ini. Saya tidak bangga ketika madrasah kemudian prestasi di bidang sains tapi siswanya nggak bisa baca Quran. Saya nggak mau. Saya maunya karena madrasah itu adalah sekolah yang berbasis keagamaan, maka nomor 1 harus bisa baca Al-Quran. Sangat ironis sekali alumni madrasah tidak bisa baca Quran. Bisa baca Quran harus benar dan baik. Kantor Kementerian Agama Demak adalah pihak yang menginisiasi program ini. Untuk pilot project saya rencanakan sampai 2018. Sehingga 2019 tahap pengembangan dan nanti tingkat graduasinya itu akan terlihat tahun 2020. Jadi sekarang ini mereka sudah memulai di MI. Mereka sadar, ternyata kalau hanya juz 30 cukup 1 tahun. Sehingga mereka ada yang berani mencanangkan 5 juz di madrasah itu, di madrasah ibtidaiyah. Kemudian nanti setelah itu 6 tahun ada di madrasah sanawiyah. Jadi yang hafal 5 juz nanti akan masuk 3 tahun di itu, nanti kemungkinan ada yang sampai 10 juz ya. Kemudian nanti di aliyah 5 juz sehingga 15 juz. Untuk menjadi untuk madrasah berbasis implementasi tahfidz itu bukan seluruh siswanya harus hafidz, tidak. Tetapi paling tidak etos tahfidzul Quran itu mulai harus digalakkan, paling tidak bagi siswa tertentu yang tidak bisa menghafal, dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu adalah keunggulan madrasah. Demak merupakan kota yang agamis, sehingga ia mendapat banyak dukungan masyarakat saat menginisiasi program ini. Dan yang buat saya terenyuh adalah ketika siswa-siswinya itu dia menabung Rp1.000 sampai 2 bulan kemudian bisa beli Quran sendiri, Quran tahfidz. Ini sebuah sinyal yang baik untuk kegiatan ini bisa terlaksana di Demak. Ketika rapat dengan orang tua, dibicarakan dengan orang tua. Saya yakin orang tua pasti akan sangat senang sekali apabila mengetahui bahwa anaknya ketika disekolahkan di madrasah itu pendidikan Al-Qur'annya sangat diutamakan. Dan itulah salah satu kelebihan madrasah kita. Pihak swasta dan para pemangku kepentingan di Demak rame-rame mendukung karena program ini dinilai banyak manfaatnya. Hafalan juz 30 yang berisi surat-surat pendek merupakan bekal penting untuk berbagi peribadatan sehari-hari, terutama sholat. Selain itu, program ini akan membuat teknik mengaji para siswa menjadi bagus sehingga menunjang ibadahnya.